Beberapa pihak menginginkan Pak Prabowo berpecah belah dengan Pak Jokowi karena ingin mendapatkan manfaat dari pecah belah itu gitu. Dari Orlu ya. Dari orang luar kan. Kan begini, ketika Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu tidak harmonis, ada pihak ketiga yang berharap mendapatkan manfaat dari ketidakharmonisan beliau berdua. Tapi kan Pak Prabowo selalu menyatakan, dan kita juga melihat secara langsung tidak ada disharmonisasi antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Memang Bang, tantangan hari ini itu adalah keberisikan noisy di sosial media itu minim konten istilah saya. Dia banyak isinya tapi minim konten, jadi nggak berisi sebenarnya, tapi isinya cuma berisik, noisy, tapi bukan konten yang bisa mencerahkan. Dialog tidak terjadi, yang terjadi monolog gitu. Nah, Pak Prabowo itu butuh dialog. Pak Prabowo di satu sisi secara tegas kok tidak pernah tertutup dengan kritik. Kita sangat menghormati dengan kritik-kritik itu karena ketika proses dialektika baik di sosial media, di media, di podcast begini, selama itu bisa dipertanggungjawabkan, selama itu punya dasar, punya landasan, itu akan sangat mendukung tadi upaya akumulatif advantage-nya Pak Prabowo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam sejahtera buat para penonton Unpacking Indonesia dimanapun berada. Saya hari ini bersama dengan Bung Dhanil Anzar Anzar kan betul kan? Simanjuntak. Pakai Z itu. Ya, biasanya ada orang Azhar. Dhanil. Dhanil ini juga repot kan? Orang manggilnya bisa Daniel. Orang Daniel. Dhanil Anzar Simanjuntak. Asli orang Sumatera Utara. Sibolga. Ya, selamat datang. Terima kasih Bang Jilvan. Kita ini sudah yang ketiga kali ya? Dua kali ya kesini. 2 kali kita ngobrol-ngobrol ya. Memang kita ngundang ini ketika itu menjelang Pilpres. Betul. Ya, sekarang sudah menang. Ya, sudah menang ya. Kemarin pas Pilpres. Sekarang sudah menang. Sudah menang. Sudah mau dilantik. Mau dilantik. Jadi ada beberapa hal ini kan kalau kita bicara tentang presiden yang terpilih sekarang ini. Pertama yang banyak dibicarakan orang itu bagaimana hubungan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo setelah 20 Oktober. Iya. Itu kan pasti ya. Iya. Apakah masih seharmonis sekarang? Nah, kemudian yang kedua, pemerintahan Pak Prabowo ini kabinetnya seperti apa nih? Ya kan? Mengingat kalau koalisinya ada tuh 15 partai ya. Iya. 15 ada yang parlemen berapa? Parlemen 7? Ya. Parlemen 7 ya. Parlemen 7, non parlemen 8. Jadi 15 partai. Nah, mungkin kalau yang non parlemen kan menerima saja kan. Kondisinya kan gitu. Tapi kalau yang parlemen kan pasti menginginkan dapat posisi di dalam kabinet ya. Tapi kita nggak tahu kan karakter Pak Prabowo ini kan kadang-kadang kan proporsional semua melihat kan. Siapa yang berjuang dia yang dapat kan gitu. Jangan orang berpangku tangan tapi tiba-tiba dapat. Nah itu yang paling banyak dibicarakan orang Pak Daniel.
Jadi situasi yang sesungguhnya ini kan istilahnya kan ordal. Ordal. Kalau ordal yang ngomong kan lain. Kalau kita kan bisa orang bilang ngarang-ngarang. Iya. Kata Pak Prabowo itu kan kemarin di Di Indonesia Arena di Senayan, GBK. Bukan yang waktu PAN. Oh, di PAN. Ya. Ada orang ini podcast. Oh. Prabowo begini, Prabowo begini, omon. Rupanya saya nonton juga orangnya. Iya, beliau lihat YouTube tuh, Bang. Jadi ketika istirahat atau apa, beliau suka lihat YouTube. Mungkin YouTube Abang juga sering beliau lihat tuh. Mungkin iya. Jadi kan isu yang dikembangkan dan berkembang itu adalah seolah-olah Pak Prabowo dan Pak Jokowi berpecah. Iya. Berpecah, banyak ketidaksepakatan misalnya dalam beberapa hal dan sebagainya. Pertama saya mau nyatakan statement itu kan upaya memecah belah. Sebenarnya yang statement melakukan cocokologi seolah-olah berpecah itu adalah memang beberapa pihak menginginkan Pak Prabowo berpecah belah dengan Pak Jokowi karena ingin mendapatkan manfaat dari pecah belah itu gitu. Dari Orlu ya. Dari orang luar kan. Kan begini, ketika Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu tidak harmonis, ada pihak ketiga yang berharap mendapatkan manfaat dari ketidakharmonisan beliau berdua. Tapi kan Pak Prabowo selalu menyatakan dan kita juga melihat secara langsung tidak ada disharmonisasi antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Yang harus dipahami begini, Bang Julvan, Pak Prabowo ini prajurit. Kan orang-orang di luar ini selalu mengembangkan yang disebut Pak Prabowo profesor yang ngomong-ngomong di podcast itu kan mereka selalu pakai perspektif teorinya itu politik realis. Nalarnya itu antagonis kira-kira gitu. Jadi antagonis itu kan seolah dalam politik ini kita semuanya para politisi itu seperti pakai nalarnya antagonis, seolah-olah saling mengancam satu dengan lainnya, saling menyandra satu dengan lainnya. Padahal nalar politik yang dikembangkan oleh Pak Prabowo dan itu menjadi pakem politik Pak Prabowo itu bukan nalar antagonis atau politik realis, tapi Pak Prabowo justru menggunakan perspektif politik etis. Dalam hal ini yang saya maksud dengan politik etis itu adalah ada nilai-nilai loyalitas di situ, ada nilai-nilai persahabatan di situ. Nah, ini yang selalu digunakan oleh Pak Prabowo dalam menjaga hubungan baik dengan mitra politik maupun dengan rival politik. Nah, apalagi dengan Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Di satu sisi Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu pernah jadi rival politik. Nah, dan dalam konteks rival politik Pak Prabowo memahami itu adalah sahabat tanding, begitu. Nah, kalau kemudian di tengah perjalanan Pak Jokowi menunjukkan sikap negarawanannya, beliau ajak Pak Prabowo dalam kabinet. Nah, ketika Pak Prabowo dalam kabinet, secara moral Pak Prabowo itu prajurit, Bang Julvan. Secara moral mereka jadi prajuritnya Pak Jokowi. Ketika jadi prajuritnya Pak Jokowi, maka satu nilai yang pasti dipegang oleh Pak Prabowo itu namanya loyalitas pada pimpinan. Nah, loyalitas pada pimpinan itu ditunjukkan Pak Prabowo selama 5 tahun beliau menjadi Menhan. Nah, di situ muncul trust. Pak Prabowo percaya dengan Pak Jokowi seperti kemarin disampaikan pada Rapimnas Gerindra di penutupan. Pak Jokowi juga percaya dengan Pak Prabowo. Itu yang kemudian saya sebut sebagai mutual trust. Nah, itu yang muncul, Bang. Jadi loyalitas, mutual trust ini muncul karena tadi landasannya loyalitas tadi, sehingga menurut saya bagi orang-orang yang tidak mengenal baik Pak Prabowo itu menganggap ketika ada satu peristiwa itu pasti ada perpecahan. Nah, kenapa? Nalar yang mereka gunakan, teori yang mereka gunakan dalam politik
melihat politik yang jamak ini ya pakai cara pikir realis, cara pikir antagonistik. Jadi ibaratnya saya berhubungan dengan abang itu dalam konteksnya selalu saling mengancam, selalu saling mengunci, kira-kira gitu kan. Politik kita faktanya di beberapa tempat politik di dunia ini kan isinya saling mengunci kan. Mengunci, kau punya apa, aku punya apa, dan kemudian tawar-menawar bergening. Nah, dalam konteks Pak Prabowo dengan Pak Jokowi ada nalar yang mungkin orang anggap itu klise segala macam, tapi loyalitas bagi Pak Prabowo itu nomor satu dan utama, dan tidak ada perpecahan sama sekali antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi dalam konteks ini. Ya, jadi kan memang dari awal kita sudah melihat dan merasakan bahwa Prabowo itu kan merupakan tesis bersama dengan Pak Jokowi kan. Iya. Bukan antara tesis dan antitesis. Mereka ini kan memang bersatu. Tesis ya. Di luar itu, ya kan? Saya pernah menyebut misalnya Anies itu antitesisnya Jokowi. Iya. Nah, ini kan semakin menumpuk ini. Iya. Semakin tidak jelas. Iya. Kalau kita lihat yang kita sebut dengan antitesis ini, ya sudah terlalu liar kemana-mana. Nah, harusnya bicara soal konsep-konsep negara, apa yang paling baik, betul. Negara. Sekarang justru kan bagaimana orang yang dipercaya oleh rakyat untuk mengemban tugas kenegaraan ini kalau bisa ambruk kan gitu. Betul. Nah, ini yang mental politik seperti ini yang sebenarnya menjadi keprihatinan Pak Prabowo, Bang Julvan. Maksud saya adalah Pak Prabowo ingin ada sikap politik yang guyup. Yang ini yang kemudian bagi mereka yang pakai nalar politik realis tadi, ya guyup itu berbahaya karena akan menciptakan potensi misalnya nepotisme lah mereka sebut, kemudian kolusi lah dan sebagainya. Iya, dalam beberapa konteks secara teoritik itu bisa menjadi benih-benih kong kali kong dan sebagainya. Tetapi dalam konteks yang lebih luas, justru keguyuban itu, kekompakan elit itu dibutuhkan ketika kita dihadapkan dengan dinamika kompleksitas geopolitik dan geostrategis yang tidak mudah. Hari ini tantangan geopolitik dan geostrategis kita tuh nggak mudah, Bang, secara global. Tantangan ekonomi kita itu nggak mudah. Potensi perang yang kita anggap itu nggak mungkin terjadi, ternyata itu bisa terjadi. Antara Rusia dan Ukraina, sekarang Palestina dan Israel tidak henti, panas dinginnya Amerika China segala macam. Dan bagi mereka yang mempelajari geopolitik dan geostrategis, apalagi Pak Prabowo yang memahami itu satu kegelisahan sendiri. Kenapa? Karena ada ancaman serius. Nah, oleh sebab itulah kemudian bagi Pak Prabowo tidak ada yang lebih penting pada hari ini dibandingkan persatuan itu, keguyuban elit. Nah, itulah sebabnya Pak Prabowo menggunakan tagline keberlanjutan itu. Keberlanjutan itu artinya sebenarnya tidak berhenti dalam konteks Pak Jokowi saja, makna keberlanjutan Pak Prabowo itu. Saya menggunakan teori, istilah saya menggunakan istilah akumulatif advantage. Akumulatif advantage itu artinya kita menggabungkan semua nilai-nilai kebajikan dan kemajuan di setiap rejim. Nah, Pak Prabowo ini kan keberlanjutannya dalam rangka akumulatif advantage itu. Artinya apa? Nilai-nilai kebaikan, kemajuan era Bung Karno, Pak Harto, kemudian Pak Habibie, kemudian Gus Dur, Megawati, Pak SBY, dan Pak Jokowi itu diakumulasikan, Bang. Jadi jangan dinegasikan. Pak Prabowo nggak mau begitu. Jadi diakumulasikan. Itu yang kemudian saya sebut tadi akumulatif advantage. Loh, betul nggak ada yang kurang dari Bung Karno sampai dengan Pak Jokowi? Iya dong. Semua pemimpin pasti banyak kurangnya yang perlu kita kritik. Nah, itulah yang jadi koreksi dari istilah akumulatif advantage tadi. Nah, Pak Prabowo itu dalam posisi ingin
mengakumulasikan kemajuan-kemajuan yang sudah dilakukan oleh pemimpin-pemimpin sebelumnya. Jadi tidak mengutuk kekurangan pemimpin-pemimpin sebelumnya, karena mereka pasti punya kekurangan. Nah, itu yang ingin sedang dilakukan oleh Pak Prabowo dalam langkah tadi membangun keguyuban elit. Nah, Pak Prabowo ingin menghentikan misalnya menenggelamkan dalam tanda kutip menenggelamkan kemajuan dan keunggulan Bung Karno misalnya. Kan itu pernah dilakukan. Atau nanti ketika rejim berganti menenggelamkan dan mengaburkan sejarah kemajuan yang sudah dilakukan Pak Harto. Itu sudah pernah dilakukan juga. Karena ketika rejim berganti, semuanya saling mau menegasikan. Nah, Pak Prabowo mau menghentikan itu. Bung Karno punya legasi, Pak Harto punya legasi, Pak Jokowi juga punya legasi. Maka semua legasi itu diakumulasikan menjadi kemajuan yang baru bagi Indonesia. Itu yang ingin dilakukan oleh Pak Prabowo. Nah, bukan kemudian dalam rangka membangun keguyuban yang tadi tujuannya misalnya kong kali kong dan segala macam. 2 hari melaksanakan Rapimnas, Bang Julvan, hanya 2 kalimat yang sering diulang-ulang Pak Prabowo dalam pidato. Pertama, beliau ingin memastikan perlawanan terhadap korupsi itu dilakukan di pemerintahan beliau. Nah, yang kedua, perlawanan terhadap narkoba. Nah, ini jarang ternyata dibahas. Saya kaget juga Pak Prabowo jadi salah satu presiden yang memberikan perhatian khusus terhadap pemberantasan narkoba. Karena jarang jadi pidato-pidato para politisi kita belakangan ini. Nah, Pak Prabowo dalam 2 kali pertemuan ini jadi pidato beliau. Nah, artinya apa? Yang ingin gotong royong keguyuban yang dibangun Pak Prabowo itu bukan dalam rangka kong kali kong, bukan dalam rangka manipulasi dan sebagainya, tapi tadi melakukan akumulasi kemajuan atau istilah saya tadi akumulasi advantage. Ya, jadi kan saya kan mengamati bahwa problem bangsa kita ini kan terlalu banyak. Betul. Banyak sekali. Baru 2 saja yang namanya korupsi dengan narkoba itu itu nggak cukup 2 periode menyelesaikan, karena sudah berurat berakar ini. Baik korupsi ataupun persoalan narkoba. Nah, harusnya semua kekuatan-kekuatan politik, baik yang katakanlah oposisi ataupun yang ada di dalam, kan mereka bisa bersama-sama untuk membicarakan bagaimana menyelesaikan persoalan bangsa ini, kan gitu. Tapi kan selalu ini karena pengaruh media sosial juga. Kalau ada media sosial, mereka ngomong ngeritik pemerintah dengan keras terus populer, ya kan? Tapi nggak punya tujuan. Betul. Kalau orang kan saya mau cari popularitas, kemudian saya bikin partai atau masuk partai, kemudian dia akan mau jadi presiden, mungkin anggota DPR. Ini kan nggak ada tujuan apa-apa, cuman ngomong aja. Ngomong dan inilah yang disebut perusuh di media sosial. Ya kan? Orang karena sudah keseringan minum racun, ya racun itu dianggap enak. Nah, jadi kan orang-orang yang ngomong yang justru ini nanti saya minta tanggapannya Daniel ya. Kan ini kan sebenarnya yang ngomong-ngomong di media sosial, ya mengecam sana sini, ya kan. Artinya terutama sekarang ini Jokowi lah yang menjadi sasaran. Dan nanti mungkin bisa jadi Prabowo gitu. Nah, harus kan mereka minta waktu duduk bersama. Dan saya ingat betul ketika ada kelompok kawan-kawan aktivis 78 ya. Waktu itu kita sering kumpul, saya, Hatta Taliwang, banyaklah kawan-kawan tuh kumpul, kita Haris Muti yang sekarang gabung juga di tim TKN ya. Kawan-kawan itu beberapa kali diundang oleh Prabowo di kantor Gerindra, tapi bukan di kantor ini ya. Nah, artinya apa? Kemukakan deh apa sih yang kalian rasakan, resahkan apa, kita diskusi sama-sama. Kita bangun sama-sama gitu loh. Nah, sebenarnya yang tadi yang diharapkan kan itu. Iya, jadi memang Bang, tantangan hari ini itu adalah keberisikan noisy di sosial media itu minim konten istilah saya.
Dia banyak isinya tapi minim konten. Jadi nggak berisi sebenarnya, tapi isinya cuma berisik, noisy, tapi bukan konten yang bisa mencerahkan. Dialog tidak terjadi, yang terjadi monolog gitu. Nah, Pak Prabowo itu butuh dialog. Pak Prabowo di satu sisi secara tegas kok tidak pernah tertutup dengan kritik. Kita sangat menghormati dengan kritik-kritik itu, karena ketika proses dialektika baik di sosial media, di media, di podcast begini, selama itu bisa dipertanggungjawabkan, selama itu punya dasar, punya landasan, itu akan sangat mendukung tadi upaya akumulatif advantage-nya Pak Prabowo. Jadi kritik-kritik itu ya harus selalu disediakan forumnya. Nah, tapi jangan takut juga dengan dialog. Jadi Pak Prabowo tadi abang cerita sendiri, memang terbiasa misalnya kumpulkan, dengarkan mereka. Biasanya ketika ketemu dengan Pak Prabowo, berdialog langsung, bahkan berdebat langsung dengan Pak Prabowo, itu perspektifnya bisa diluruskan. Banyak sekali dalam beberapa kesempatan saya, misalnya dalam konteks isu di Kementerian Pertahanan, kan banyak yang tidak bisa diungkapkan, Bang Julvan. Nah, namun ketika diundang oleh Pak Prabowo, kita kumpulkan semua Pemret, kita undang beberapa wartawan, Pak Prabowo bisa mendiskusikan secara terbuka. Nah, baru mereka paham kenapa Pak Prabowo buat A, B, C, D. Karena kan beberapa langkah Kementerian Pertahanan atau kebijakan pertahanan itu tidak bisa dijelaskan secara terbuka, tapi bisa dijelaskan secara tertutup karena tadi ini kepentingan strategi, ini kepentingan rahasia negara dan macam-macam. Jadi memang bagi saya yang hari ini yang kurang ya dialektika tadi, Bang. Saya sering sebut gini, kita sekarang ini agak bermasalah dengan sumber para politisi, para speaker di ruang publik itu, mereka yang terbiasa dengan dialektika. Saya menyebut kayak gini, Bang, banyak politisi kita itu tidak berangkat dari perjuangan bekerja untuk publik, untuk rakyat. Sejelek-jeleknya Bang Julvan misalnya punya latar belakang aktivis. Ketika mahasiswa kemudian bekerja, melakukan advokasi segala macam, ada alasan terbiasa bekerja, punya visi untuk rakyat. Tapi banyak politisi kita yang nggak punya latar belakang hal-hal seperti itu, keberpihakannya nggak jelas. Akhirnya ketika masuk politik, di pikirannya cuma dua, uang dan kekuasaan itu sendiri. Uang dan kekuasaan. Misalnya sejelek-jeleknya saya punya latar belakang aktivis Islam, aktivis dakwah Islam. Saya mantan ketua umum pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, mantan presiden Religion for Peace, dialog lintas agama. Sejelek-jeleknya saya, pasti saya mikirin bagaimana dakwah Islam itu tetap terjaga. Sejelek-jeleknya saya, bagaimana caranya supaya dialog lintas agama itu tetap terjaga. Kan sejelek-jeleknya Bang Julvan misalnya aktivis HMI, sejelek-jeleknya gimana HMI itu visinya itu bisa berjalan dengan baik. Itu jelek-jeleknya kita. Berbeda misalnya dengan mereka-mereka yang nggak punya latar belakang itu. Sehingga Bang, yang kenapa saya kasih contoh itu, ketika masuk ke ruang dialektika politik, itu nggak ketemu, Bang. Yang muncul itu adalah tadi narasi-narasi politik realis politik tentang saling mengancam, saling mengunci. Jadi dialognya nggak ada tentang persahabatan nih, kita harus loyal, itu nggak muncul, Bang. Nah, itu yang menurut saya itu jadi keprihatinan dalam politik, dan itu juga yang jadi keprihatinan Pak Prabowo dalam politik. Tapi kan kalau kawan-kawan yang berada katakanlah di luar gitu, ingin mengunci, ini kan sulit sebenarnya. Karena saling mengunci itu kan harus ada keseimbangan kekuatan. Kalau mereka ini kan cuma omon-omon istilahnya. Jadi sebenarnya percuma juga, mereka tidak bisa mengunci. Tapi kecuali kalau kita bicara di internal pemerintahan, ada partai-partai politik,
Nah, kalau tidak solid, terus ada yang mencoba mengunci, ini yang bahaya kan? Nah iya, perilaku politik itu kan jadi yang tadi saya sebutkan ya, itu yang sedang itu jadi pikiran dan landas pikiran jamak para politisi, termasuk para pengamat. Nah itu yang ingin disampaikan oleh Pak Prabowo. Pak Prabowo tidak dalam posisi saling mengunci dan ingin mengunci, walaupun beliau punya kekuatan untuk melakukan itu. Bang Julvan jangan lupa loh, Pak Prabowo itu jarang sekali merawat dendam. Kurang apa misalnya beliau dengan tokoh-tokoh yang hari ini bersama dengan beliau. Disakitinya kurang apa, difitnahnya kurang apa, dikerjainnya kurang apa. Saya nggak perlu sebutkan satu persatu. Bahasanya kadang-kadang bukan lagi kasar, sudah yang tidak pantas kan? Bukan cuma bahasanya Bang, tapi langkahnya untuk mencelakai dan menjebak Prabowo itu udah pada posisi yang mengerikan. Tetapi kemudian bisa dirangkul Pak Prabowo bisa lupakan itu, no hard feeling istilahnya. Tapi kemudian udah Pak Prabowo melangkah pada langkah-langkah berikutnya. Jadi kira-kira ya Pak Prabowo itu ingin memulai pemerintahan beliau nanti itu tanpa hard feeling Bang. Jadi ya sudahlah, yang lama-lama itu kita lupakan, kita melangkah ke masa depan 5-10 tahun ke depan, bahkan ratusan tahun ke depan. Itu yang ingin dimulai oleh Pak Prabowo. Kan Pak Prabowo ini sudah teramat banyak yang beliau lewati. Nah tentu banyak orang yang juga pernah melukai beliau secara politik dalam sepanjang karir beliau. Tapi kan kalau beliau ingat-ingat itu, kata Pak Prabowo, itu bisa jadi penyakit, bahkan itu bisa jadi hambatan kemajuan kita, kemajuan pribadi Pak Prabowo dan kemajuan Indonesia. Itulah makanya tadi saya gunakan istilah akumulatif advantage. Yang kurang-kurang ini sudahlah dibuang-buang. Yang salah dari Bung Karno kita lupakan. Ingat jasa-jasa dari Bung Karno. Jadi Indonesia ini nggak boleh kayak kita dalam hubungan kita misalnya ada orang pacaran berdua gitu Bang. Ada 1000 kebaikan yang pernah kita lakukan, tapi ketika satu kita buat kesalahan, yang diingat satu ini terus Bang. Sambil ngomong saya nyatet malah 1001 ini yang selalu diingat, dan itu yang terjadi dan itu yang mengerikan. Nah itu yang nggak boleh terjadi. Makanya tadi saya gunakan istilah akumulatif advantage. Ya, jadi kalau kita lihat dalam perjalanan politik kita setelah reformasi, itu saya melihat ada 2 tokoh nasional yang punya pikiran yang hampir sama, yaitu Pak Taufik dan Pak Prabowo. Taufik Kimas maksudnya. Taufik Kimas. Pak Taufik Kimas itu kan selalu ngajarin kita ya, udahlah Van, udah kita jangan lagi, kalau kita ingat-ingat dosanya Soeharto, kita selalu menceritakan tentang bagaimana sakitnya kita menjadi politisi atau aktivis pada zaman Soeharto. Udah kita lupakan. Sekarang periodenya Ibu Mega ini, kata Mas Taufik, bagaimana kita mencoba mengajak semua orang untuk bisa bersama-sama. Kalau enggak ini susah nanti. Betul Bang. Ganti presiden itu lagi. Ganti selalu cari kelemahan. Betul. Jadi kata Mas Taufik, udah sekarang apa yang menjadi hal-hal positif yang ada pada masa Soeharto, nah itu kita harus bisa lanjutkan. Makanya kan waktu itu kan kawan-kawan di PDIP kan masih ada yang kecewa terhadap Golkar misalnya. Udahlah kita kalau koalisi Golkar jangan diajak, ya kan? Tapi si Ibu Mega sama Mas Taufik nggak bisa begitu. Semua harus diajak bersama-sama. Oleh karena itu ketika Ibu Mega menjadi presiden, dari Golkar malah 3 orang kan menjadi menteri gitu. Nah jadi ini mungkin ini Pak Prabowo juga pikirannya kan dengan situasi yang berbeda, tapi kan semangatnya kira-kira ke situ kan. Betul. Karena kalau nggak begitu Bang, ini negeri ini terlalu kompleks Bang. Baik dari sisi sejarah, kemudian keberagaman etnis, keberagaman latar belakang, keluasan daerah gitu, wilayah itu. Kalau kemudian kita merawat kebencian itu, kekurangan itu berbahaya untuk persatuan kita.
maka jalan paling tepat bagi Pak Prabowo itu adalah jalan persatuan. Tadi ya saya tetap menggunakan istilah accumulative advantage. Kemudian apalagi di tengah situasi yang tingkat kompleksitasnya tinggi. Mungkin publik kita itu nggak sadar bahwasannya ancaman serius itu sedang dialami dunia pada saat ini. Nah, kan kadang-kadang orang selalu bilang, bahkan Pak Prabowo suka marah itu ke beberapa perwira misalnya yang menyebut mana ada lagi perang, nggak mungkin terjadi perang. Nah itu Pak Prabowo tuh selalu kecewa dengan statement-statement seperti itu. Dan faktanya nggak ada lagi tuh perang tradisional, konvensional. Faktanya Ukraina Rusia itu terjadi. Faktanya Amerika dan China itu saling mengancam sekarang. Faktanya ada fakta pertahanan yang namanya AUKUS, Australia, Inggris dan Amerika. Faktanya Jepang panas dingin dengan beberapa daerah. Faktanya Korea Selatan panas dingin dengan Korea Utara. China tadi dengan Amerika, dan ini panas Korea, kemudian Taiwan dan China. Dan situasi ini dibaca dengan detail oleh Pak Prabowo. Itulah sebabnya ketika Pak Prabowo ke luar negeri, beliau bangun komunikasi. Saya kasihkan contoh ya Bang. Ketika Pak Prabowo diundang oleh China pada saat baru terpilih sebagai elect presiden terpilih, Pak Prabowo diundang oleh China, oleh Presiden Xi Jinping, datang ke sana. Pak Prabowo memilih tidak hanya ke China. Akhirnya setelah dari China, Pak Prabowo langsung terbang ke Jepang. Dari Jepang baru Pak Prabowo ke Malaysia. Bagi orang yang memahami geopolitik dan geostrategis maupun hubungan internasional, itu adalah sikap politik internasional Pak Prabowo. Karena ketika Pak Prabowo hanya datang ke Jepang, menerima undangan China saja, maka Pak Prabowo nanti akan dianggap afirmasi dan berpihak kepada China. Namun ternyata kan Pak Prabowo nggak begitu. Habis dari China, Pak Prabowo langsung terbang ke Jepang, diterima oleh Perdana Menteri Jepang, bicara dengan Perdana Menteri Jepang. Artinya apa? Pak Prabowo melakukan balance of power. Pak Prabowo sedang melakukan politik bebas aktifnya Indonesia. Pak Prabowo berusaha menjaga kedekatan yang sama dengan semua negara. Kenapa datang ke Jepang? Karena Jepang adalah representasi kekuatan, balance of power dari Amerika Serikat. Nah makanya kemudian Pak Prabowo datang ke situ, sehingga Amerika melihat, oh ya, negara-negara yang lain, oh ya, Pak Prabowo melakukan balance of power, Pak Prabowo terbuka dengan semua negara, dan itu adalah sikap politik luar negeri kita. Nah kalau Pak Prabowo nggak menjaga seperti itu, Bang, dengan situasi global dan geostrategis kita yang menurut saya itu mengkhawatirkan, dinamikanya bisa kapanpun terjadi, maka kita akan kesulitan di kedepan hari. Dan Pak Prabowo itu selalu berpikir hal-hal yang terburuk terkait dengan hal-hal ini. Nah, dan ini yang mungkin tidak dipikirkan oleh banyak pemimpin negeri kita atau politisi di negeri kita, yang jangkauan pikirnya, jangkauan visinya cuma terbatas di Indonesia, tapi jangkauan pikir Pak Prabowo ini sudah berpikir secara global, dampaknya terhadap kita, bagaimana kita bisa bertahan lebih lama sampai dengan peradaban Indonesia tetap ada. Yang kita lihat kan suka sekali mengangkat isu-isu yang remeh-temeh. Iya, betul. Iya kan? Banyak sekali misalnya, apalagi yang terakhir soal Gibran, Kaisang, itu menurut saya kan kalaupun itu kan istilahnya kan koran-koran kuning gitu. Iya kan? Bisa banyak kita diskusi lah tentang itu, misalnya apa salahnya, misalnya kenapa. Nah mungkin eksposenya yang kurang. Jadi bukan persoalan etis saja, etis aja, bukan persoalan prinsip. Karena apakah anak menteri tidak menggunakan private jet? Ya kan? Anak siapa yang lain-lain, anak anggota DPR atau tidak menggunakan private jet, dia bisa pinjam dari siapapun kok. Jadi kalau kita buka itu kan seolah-olah wah ini kita dianggap
apa ya? Tidak prihatin. Tidak prihatin, kita tidak peka. Itu. Padahal kan persoalannya kan bukan itu. Nah, kita ingin mengajak seperti apa kata Bung Daniel tadi. Cobalah kita bikin satu kelompok atau tim gitu ya, atau apapun namanya lah. Gimana sih perkembangan Laut Cina Selatan ini? Ya kan? Ini dampak perang di Timur Tengah ini terhadap kita, harga minyak naik, gas naik, semua naik misalnya ya. Dan kemudian juga dampak di Ukraina. Isu pangan, Bang. Pangan. Pak Prabowo itu selalu mengkhawatirkan isu-isu besar seperti itu. Apakah kecukupan pangan kita itu akan tetap terjaga 5 tahun, 10 tahun ke depan di tengah situasi global yang tidak jelas seperti ini? Nah, makanya selalu jangan sampai kita kembali terjebak pada perangkap impor pangan. Nah, ini sedang dipikirkan Pak Prabowo, karena ketika situasi dunia tidak menentu, maka kan kita akan bisa berdampak misalnya terhadap ketersediaan pangan kita, suplai pangan kita. Makanya kalau Bang Julpan perhatikan kan yang ditekan Pak Prabowo dalam kabinet nanti salah satunya adalah Kementerian Pertahanan. Di satu sisi Kementerian Pertanian, Kementerian Pertahanan. Dua kementerian ini itu harus punya fokus yang kuat gitu loh. Jadi militer dan rakyat ya. Betul Bang. Kan memang saya dapat informasi aja nih, katanya Pak Prabowo sedang berupaya mengajak kawan-kawan pengusaha untuk membuat lahan pertanian seluas-luasnya. Iya. Dalam konteks itu benar kan? Iya. Pak Prabowo ingin kan ada keterlibatan ya. Ini kan istilahnya private government coalition gitu lah. Jadi ada keterlibatan private mendorong supaya memberikan ruang agrobisnis sektor-sektor pangan ini berkembang lebih luas. Jadi istilahnya ya harus ada insentif kan Bang. Dalam ekonomi kan people respond insentif. Tanpa ada insentif ya pengusaha kan nggak akan masuk ke situ. Pengusaha kan mikirnya untung dan rugi. Gitu. Nah makanya kemudian Pak Prabowo tentu akan berpikir bagaimana ada insentif untuk masuk ke sektor pangan gitu. Misalnya melalui regulasi perpajakannya dipermudah, misalnya melalui infrastrukturnya, misalnya melalui perizinan yang relatif lebih mudah, tadi pajak lebih murah dan sebagainya. Nah, itu insentif-insentif yang bisa diberikan negara supaya sektor ini berkembang. Nah, ini yang sedang dipikirkan Pak Prabowo. Apakah kemudian nanti dikembangkan dalam bentuk food estate atau bentuk-bentuk yang lain, itu yang terus sedang dikaji oleh Pak Prabowo. Selain memang ya sektor pertahanan tentu dia akan seiring dengan perkembangan ekonomi itu ya dia harus terus diperkuat. Ya karena kan problemnya kalau kita lihat kan boleh kita bilang semerawut ya. Peraturan pengaturan import ekspor kita ini. Saya kan di DPR itu. Ini terus terang kita cerita lah misalnya. Misalnya seorang itu baru boleh mengimpor bawang putih kalau dia memang punya lahan berapa hektar bawang putih. Lalu dia mendapat izin impor. Ini kan aneh. Ngapain kita suruh dia tanam bawang putih, tapi kemudian kita kasih dia orang yang akan mendapatkan izin kuota impor. Berarti kan itu main-main aja. Gula juga begitu. Jadi kita memberikan sebagai importir gula adalah mereka yang punya pabrik gula. Betul. Jadi coba logika cara berpikir itu seperti apa itu? Ya makanya misalnya kemarin di Rapimnas Pak Prabowo pidato. Ini yang paling khawatir saya segera dilantik itu adalah mafia-mafia pangan gitu. Mafia-mafia minyak, mafia-mafia macam-macam itu. Yang memang kita pahami konteks itu banyak kartel-kartel yang menguasai sektor pangan, menguasai sektor minerba kita dan segala macam. Dan Pak Prabowo hafal betul terkait ini, termasuk perbankan. Nah, Pak Prabowo hafal betul. Kenapa? Karena Pak Prabowo beliau paham dunia bisnis, Bang. Beliau paham minerba, beliau paham pertanian apalagi, beliau paham perbankan. Siapa-siapa pelakunya, siapa-siapa mafianya. Nah, itu yang selalu
jadi apa namanya pembicaraan Pak Prabowo. Jadi beliau pastikan kan kemarin misalnya oh ya koruptor kalaupun mereka lari ke antariksa kita bikin tim khusus untuk kejar antariksa. Itu sebenarnya apa namanya pernyataan dalam Warning, tanda warning dan pernyataan perang Pak Prabowo terhadap praktek-praktek ini. Jadi saya percaya penuh ini bukan pernyataan politik, bukan sekedar pernyataan propaganda. Ini pernyataan bagi saya itu pernyataan ideologis, komitmen. Kenapa begitu? Pak Prabowo ini nggak ada lagi Bang yang dipikir. Bagi Pak Prabowo mau cari harta, nggak ada lagi, nggak kurang-kurang begitu loh Pak Prabowo itu. Beliau kalau anak sekarang atau istilah Raffi Ahmad segala macam itu ya sultan sesungguhnya ini Pak Prabowo ini gitu loh. Beliau udah sultan gitu loh. Jadi nggak ada diskursus lagi tentang beliau mau dapat duit berapa, nggak ada tuh Bang. Udah selesai. Bicara jet pribadi ya Pak Prabowo sudah punya itu semuanya. Jadi yang ingin dilakukan Pak Prabowo sekarang ini dalam hidupnya ya itu tadi. Enaknya kita presidennya Prabowo adalah di kepala beliau itu adalah bagaimana rakyat bisa senyum gitu istilah beliau itu ya. Bisa makan. Ya karena ada masih banyak jutaan rakyat kita masih kesulitan makan Bang. Walaupun kemarin diejek ngapain kampanye ngasih makan segala macam. Faktanya masih banyak jutaan rakyat kita belum bisa makan. Pak Prabowo keinginan beliau itu selalu menyampaikan saya cuma pengen ngelihat masyarakat tuh senyum, ketawa. Ketika masyarakat senyum dan ketawa berarti makannya cukup kan Bang, sandangnya cukup, papannya cukup. Nah itu yang sedang dan mau beliau lakukan. Gitu. Jadi saya percaya penuh misalnya statement Pak Prabowo akan kejar para koruptor, kejar mafia pangan segala macam itu bukan cuma sekedar statement propaganda politik, tapi itu adalah komitmen yang pasti akan beliau lakukan. Iya, moral ya. Iya, betul. Baik, Daniel. Terima kasih Bang. Anzar. Daniel Anzar. Anzar. Susah nama saya itu. Ya kan? Kita sudah hampir 40 menit lebih ya. Saya kira kita stop dulu sampai sini. Iya. Karena kita akan undang lagi nanti selama bersedia hadir. Siap. Atau kalau tidak bersedia pun datang langsung bisa Zoom. Ya, supaya lebih mudah. Siap. Ya kan? Ternyata kalau kita pikir Zoom sama datang ke sini juga yang penontonnya sama banyak. Sama ya Bang. Karena isinya yang dia lihat. Orang sama materinya, kontennya kan, bukan persoalan metode bagaimana tapingnya. Gitu. Tapi kalau datang begini kan ada silaturahim. Ya, ada silaturahim. Ada eye contact. Jadi kalau berkantor di mana sekarang? Saya di Kemhan Bang. Saya jadi bicara Menteri Pertahanan. Kapan undang kita lah. Siap. Saya baru selama Pak Prabowo Menhan itu 2 kali ya. 2 kali di situ. Saya di Kemhan ini ruangan Pak Prabowo. Saya yang di seberangnya. Besar betul kalau ke dalam. Iya. Saya tutup dulu ya. Ya. Terima kasih Bung Daniel. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.